Nggak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan di dunia ini, nggak ada. Satu contoh, siapa sih keluarga kita? Siapa orang tua kita? Siapa pasangan kita? Siapa anak kita? Mereka adalah orang-orang yang sudah Allah seleksi sebagai manusia yang paling bisa menguji kita. Mereka adalah orang-orang yang sudah Allah seleksi sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai saudara, sebagai anak, sebagai kerabat yang paling bisa menguji kita. Jadi pertimbangannya Allah Ta'ala kepada kita yang paling bisa menguji kita. Nah, jadi pahami, jadi jangan kaget. Kenapa kita punya orang tua seperti ini? Kenapa kita punya anak seperti ini? Kenapa kita punya saudara begini? Nah, sehingga apa yang harus kita kerjakan? Bagaimana cara kita menaklukkan mereka semuanya? Mereka sesuai dengan harapan kita, tapi tetap kita mendapatkan ridhonya Allah. Itu yang hebat. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Dengan 3 senjata yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad, kita bisa melewati itu semuanya. Ada orang jahat, kita punya orang tua tidak baik karena mereka tidak belajar. Ada kita punya orang tua yang seperti itu? Ada. Karena mereka nggak pernah belajar, malum. Kita punya kerabat nggak baik. Sampai ada yang hari ini, pagi tadi, ada yang WA sama saya, Beb, gimana menyikapi seorang kerabat dekat kami, yang dia itu zalim kepada kami, orang tua kami bahkan. Masa orang tua kami itu zalim, didalimi oleh kerabat kami, bahkan kemarin ini Beb, didorong Beb sampai jatuh orang tua kami. Orang tua kami sudah sabar, orang tua kami mengatakan kepada anak-anaknya, sudah jangan dibalas. Tapi kami melihat sendiri, orang tua kami didorong sampai jatuh begitu Beb. Masa kami harus sabar terus Beb? Nah, coba. Punya kerabat sampai semacam itu yang dilakukan, sampai sebatas itu gitu. Kenapa? Karena memang Allah Ta'ala sengaja kerabatnya memang Allah jadikan kerabat yang memang bisa menguji. Nah, jadi bagaimana cara menjalani ujian Allah Ta'ala seperti itu? Ada 3 hal. Kalau kita bisa menjalani ketentuan Allah dengan 3 hal itu, maka kita bisa melewatinya sesuai dengan harapan kita, tapi selaras dengan respon yang Allah ajarkan dan tuntunan yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah. Apa artinya bertakwa kepada Allah? Jangan berdosa kepada Allah, jangan berdosa kepada manusia. Itu yang pasti. Jadi yang penting biarkan orang lain berdosa, jangan kita. Jadi sesuai dengan perintah Allah apa? Laksanakan. Karena yang namanya dosa itu bikin orang itu jadi nggak enak, pegel sendiri. Mau nggak mau nanti dia nyesal sendiri, capek sendiri. Jadi kezaliman itu suatu waktu akan menjadikan orang itu jadi bosan sendiri. Ada waktunya dia itu capek sendiri. Nah, sehingga kita nggak usah balas. Udah bertakwa sama Allah. Jangan kita yang berdosa. Jangan kemudian orang berdosa kita balas dengan dosa. Jangan. Bertakwa sama Allah. Takut sama Allah. Pasrah kepada Allah. Jangan kita ikut berdosa. Itu artinya bertakwa. Semua perintah Allah laksanakan. Semua larangan Allah kita jauhi. Itu bertakwa. Yang kedua, kalau ada perlakuan yang tidak baik dari orang lain, dan itu pasti kita dapatkan dari kerabat, orang dekat, sahabat, tetangga, orang lain, kata Nabi SAW, adbi'is sayyi'a al-hasanatamuha, balaslah dengan kebaikan. Tamuha pasti akan menghapusnya, bahkan akan dibalas dengan kebaikan. Kalau kita membalasnya dengan kebaikan, suatu waktu maka akan berubah yang tadinya keburukan akan berubah menjadi kebaikan. Tapi sabar dulu. Nah, itu. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa fa ka'annahu waliyyun hamim. Jadi kalau seumpama kamu balas suatu keburukan itu dengan kebaikan, lama kelamaan nanti keburukan itu akan berubah menjadi kebaikan. Saya masih ingat ada satu orang bencinya saya punya abah luar biasa. Di demo, di fitnah. Tapi saya punya abah terus memberikan hadiah, menyambung, terus sampai saya mengatakan, Bi, dia ini begini-begini. Tetap saya punya abah nggak peduli, terus dibaiki sampai saya punya abah meninggal. Setelah saya punya abah meninggal, saya ketemu sama tokoh itu. Apa kata beliau? Nggak ada Habib di dunia ini kecuali Habib Hasan Baharun. Cintanya luar biasa. Ah, ini contohnya. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim.
Yang tadinya permusuhan, yang tadinya dianggap musuh, kemudian menjadi kekasih yang sangat luar biasa dekatnya. Nah, ini contohnya. Dan yang terakhir, sebagai kiat persiapan untuk kita menghadapinya, kata Nabi SAW, wa khaliqin nas bihulukin hasan. Berakhlaklah kepada semua manusia dengan akhlak yang baik. Senyum. Ada orang yang merengut, senyumin. Ada orang yang tidak baik, senyum. Ada orang yang baru kita kenal, senyum. Pokoknya akhlak yang baik kepada semua orang. Insya Allah kita aman. Yang penting kita nggak berdosa kepada Allah, nggak berdosa pada manusia, insya Allah selamat. Dan ingat, kita akan meninggal sendirian, nanti dikubur juga sendirian, dihisab juga sendirian, dibangkitkan juga sendirian, dan nanti juga masuk surga dengan amal kita sendirian. Yang menentukan sendirian. Oleh karenanya, ayo kita pikirkan. Alaikum anfusakum, Allah yang berfirman itu. Alaikum anfusakum, hendaknya kalian pikirkan diri kalian sendiri. Orang tua sendiri orang lain, suami kita orang lain, istri kita orang lain, anak kita orang lain. Mereka sendiri-sendiri, dihisab sendiri-sendiri, amalnya mereka sendiri-sendiri, nggak ada kayak kita. La taziru waziratun wizra ukhra. Jadi pikirkan diri kita sendiri. Jadi apapun yang terjadi pada kita itu kesempatan untuk kita sendiri. Mereka dapat imbas baiknya saja, efek baiknya saja untuk kita.